Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang penuh misteri tentang sebuah desa gaib yang berada di Ponorogo. Kisah ini berawal dari seorang pria bernama Gani yang memiliki ketertarikan terhadap hal-hal mistis. Gani adalah seorang pria berusia 40 tahun yang tinggal di Surabaya. Dia memiliki ketertarikan besar terhadap hal-hal mistis. Ketertarikannya semakin menjadi ketika bertemu Yatmo, seorang pria dari Ponorogo yang dikenalnya saat bekerja di proyek pembangunan gedung olahraga di Surabaya. Suatu hari, saat mereka berbincang di sela-sela istirahat kerja, Yatmo menceritakan tentang keberadaan sebuah desa gaib di desanya. Menurut Yatmo, desa gaib itu berada tepat di depan rumahnya, namun tak kasat mata oleh orang biasa. Warga desa Yatmo sudah lama mengetahui keberadaan desa gaib itu dan cerita tentangnya sudah diwariskan turun-temurun. Dalam beberapa kejadian, jika ada hajatan di desa Yatmo, seringkali terlihat 3-5 sosok asing yang tak dikenali datang menghadiri acara tersebut. Mereka tampak seperti manusia biasa, berpakaian rapi, dan sopan saat menyantap hidangan. Setelah selesai makan, mereka akan pergi begitu saja tanpa berbicara banyak dengan warga sekitar. Keanehan lainnya, jika desa gaib tersebut sedang mengadakan hajatan, warga desa Yatmo akan kehilangan beberapa peralatan dapur seperti panci, wajan, sendok, dan lain-lain. Anehnya, setelah 2 atau 3 hari, peralatan itu kembali ke tempat semula tanpa ada yang tahu bagaimana caranya. Gani yang menyukai cerita-cerita mistis sangat antusias mendengar kisah ini. Ia pun berjanji suatu hari akan mengunjungi desa Yatmo untuk melihat sendiri fenomena aneh tersebut. Kesempatan itu datang saat libur panjang. Gani menginap di rumah Yatmo selama beberapa hari. Pada hari kedua, Gani penasaran ingin mendekati lokasi desa gaib tersebut. Secara kasat mata, tempat itu hanyalah lahan kosong di pinggir jalan desa, ditumbuhi ilalang dan pohon-pohon kecil dengan banyak batu besar berserakan. Namun, Gani yang telah membuka mata batinnya melihat sesuatu yang berbeda. Ternyata, di sana terdapat gapura besar sebagai pintu masuk menuju desa gaib. Di atas gapura itu, duduk sesosok kuntilanak yang tampak tersenyum menyeringai ke arahnya. Yatmo yang berada di sampingnya tidak dapat melihat apa yang dilihat Gani. Kuntilanak itu dikenal sering mengganggu warga desa yang melintas, tetapi tak ada yang benar-benar bisa melihatnya secara langsung. Keingintahuan Gani semakin memuncak. Jika selama ini tak ada satupun warga desa Yatmo yang berhasil masuk ke desa gaib itu, Gani ingin mencoba. Saat malam tiba, ia diam-diam berjalan menuju gapura itu. Kuntilanak yang sebelumnya hanya tersenyum kini mulai mengganggu, tertawa melengking, dan berusaha menakut-nakutinya. Namun, Gani tetap teguh melangkah. Ia membaca doa dan berusaha tetap fokus. Begitu melewati gapura, suasana berubah drastis. Jalan tanah yang sebelumnya tampak kosong kini berubah menjadi jalan desa yang rapi. Deretan rumah berdiri di sepanjang jalan. Semuanya seragam, terbuat dari bambu dengan atap bambu pula. Rumah-rumah ini memiliki desain khas dan tampak sangat kuno. Gani melangkah lebih jauh. Ia menyadari keanehan lainnya. Para penghuni desa gaib itu mulai keluar rumah dan mengamatinya. Mereka terlihat seperti manusia biasa. Hanya saja semua berusia tua. Tak ada anak-anak atau orang dewasa muda. Para lelaki bertelanjang dada dengan kain hitam yang melilit dari pinggang ke bawah, sedangkan para perempuan mengenakan kain hitam dari dada hingga kaki. Mereka hanya berdiri diam di samping rumah masing-masing, menatap Gani tanpa ekspresi, tanpa senyum, tanpa sapaan.
Gani merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap tenang. Ia hanya ingin melihat desa itu, bukan mengganggu atau berbicara dengan penghuninya. Setelah merasa cukup, ia berbalik dan berjalan keluar. Ketika ia sampai kembali di gapura, kuntilanak yang sebelumnya mengganggunya kini hanya diam, tak lagi tertawa atau berusaha menakut-nakuti. Seolah keberadaan Gani di desa gaib itu telah diakui dan tak perlu diganggu lagi. Keesokan harinya, Gani menceritakan pengalamannya kepada Yatmo dan beberapa warga desa. Mereka terkejut, karena tak ada satupun warga desa yang pernah berhasil masuk ke desa gaib itu. Sejak saat itu, Gani semakin yakin bahwa dunia yang tak terlihat itu memang nyata. Hanya saja tidak semua orang bisa menyentuhnya. Namun, sejak malam itu, Gani mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Setiap malam, ia bermimpi kembali berada di desa gaib itu, berjalan di jalanan sunyi, diawasi oleh penghuni yang sama. Terkadang, dalam mimpi itu, ada suara yang memanggil namanya, seolah mengundangnya kembali. Tak hanya itu, Gani juga mulai mengalami kejadian ganjil di rumah Yatmo. Kadang-kadang, ia menemukan benda-benda milik warga desa gaib di sekitar tempat tidurnya, seperti kain hitam yang sama dengan yang dikenakan para penghuni desa gaib. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, seperti langkah kaki berbisik di sekitar kamarnya. Sementara itu, hubungan antara warga desa Yatmo dengan desa gaib tetap misterius. Beberapa warga tua meyakini bahwa desa gaib itu adalah sisa peninggalan sebuah kerajaan kuno yang telah lama hilang, dan para penghuninya adalah arwah yang terperangkap di dimensi lain. Mereka tidak mengganggu manusia, tetapi mereka juga tidak ingin dilupakan. Suatu malam, Gani kembali bermimpi. Tetapi kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, seorang lelaki tua dari desa gaib berbicara padanya. "Jangan kembali ke tempat ini, atau kau akan menjadi bagian dari kami." Gani terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa ini bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah peringatan. Ia pun memutuskan untuk segera kembali ke Surabaya, meskipun rasa penasarannya masih membara. Sejak kepulangannya ke Surabaya, Gani tidak pernah lagi mengalami mimpi-mimpi tentang desa gaib itu. Namun, ia selalu bertanya-tanya, apakah benar desa itu ada untuk selama-lamanya, atau suatu saat akan menghilang tanpa jejak? Yang jelas, pengalaman itu akan selalu menghantuinya seumur hidup. Demikianlah sahabat kisah mistik, sebuah pengalaman nyata tentang desa gaib yang penuh misteri. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa dunia ini lebih luas dari apa yang kita lihat. Terima kasih, sampai jumpa di kisah mistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.